Siapa yang berbicara? Kata Yang Mulia Penghancur Bintang menatap jurang di bawah, di mana kabut hitam muncul dan tidak ada petunjuk yang terlihat. Pada saat ini, semua orang ngeri, dan jiwa mereka sepertinya meledak, dan mereka menunduk kaget. Suara ini terdengar akrab, gumam Master Pedang Abadi di dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Master Pedang Abadi menunjukkan kegembiraan, karena dia merasa bahwa suaranya sangat akrab, meskipun busuk, tetapi meraung dengan jiwanya, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Qin Chen juga ketakutan. Siapa yang berbicara? Mungkinkah dia adalah ahli top kuno di Paviliun Pedang Tongtian? Ini tidak mungkin. Paviliun Pedang Tongtian telah dihancurkan selama bertahun-tahun, sejarahnya terlalu panjang, dan menurut perubahan waktu, bahkan orang terkuat pun seharusnya telah tewas. Selain itu, ada perang besar di sini dahulunya, seharusnya tidak ada yang selamat, jika tidak, mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu? Jika tidak, mana mungkin kuburan pedang ini akan diam selama bertahun-tahun? Tetapi jika itu bukan master kuno dari Paviliun Pedang Tongtian, siapakah itu? Setidaknya orang kuat biasa tidak bisa memasuki tanah jurang ini sama sekali, bahkan yang mulia sekalipun tidak bisa melakukannya. Memikirkan master yang menakutkan di bawah jurang ini, Qin Chen merasa kulit kepalanya mati rasa. Yang Mulia Penghancur Bintang dan yang lainnya juga terkejut. Siapa Yang Mulia? Kata Yang Mulia Ye Guang dengan suara yang dalam, dan master yang mulia lainnya waspada. Mereka berkomunikasi dengan hati-hati. Saya hanya tidak tahu apakah pihak lain adalah orang dari Paviliun Pedang Tongtian Surgawi kuno, yang dimakamkan di sini ratusan juta tahun yang lalu, atau apakah dia memasuki tempat ini pada tahap tertentu ketika gundukan pedang dibuka. Gumam Zhugerulong melonjak dengan cahaya takdir dan menyimpulkan secara rahasia, tetapi dia baru saja mulai menangkap nafas takdir, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan mundur dengan kaget. Dia diserang balik, itu hanya perhitungan, dan dia mendapat reaksi balik. Aura pembusukan dan perubahan tetap ada, membuatnya mendapat ancaman kematian yang fatal. Dia merasa bahwa pihak lain sudah sangat tua dan busuk, dan telah memasuki tahap akhir pembusukan, bahkan separuh kakinya telah menginjak papan peti mati. Itu adalah makhluk yang menunggu saat terakhir kematian dalam tidur nyenyak. Bahkan, tidak ada jejak kehidupan pihak lain di Sungai Panjang Takdir, dan dia seharusnya sudah lama mati, tetapi dia dapat berbisik dan membuat kulit kepalanya mati rasa. Kekuatan takdir, sayangnya, itu hanya sehelai bulu dan kamu tidak memahami esensinya. Anda bukan keturunan langsung dari Sekte Rahasia Surgawi, apakah Anda orang buangan yang diusir dari Sekte Rahasia Surgawi? Takdir sangat luas dan tidak dapat diprediksi. Bahkan sesepuh dari Sekte Tianji kuno tidak berani mengatakan bahwa dia benar-benar bertanggung jawab atas takdir. Yang Mulia hanya mengendalikan kulit takdir, tapi berani bermain dengan takdir. Suara aneh itu terdengar kembali, bergema di benak Zhugerulong, dan pesan yang dikirimnya mengejutkan semua orang. Berpura-pura bodoh, siapa yang mulia? Teriak Venerable Star Destroyer, di depannya. Sebuah bintang gelap melayang ke atas dan ke bawah, meletus dengan niat membunuh yang mengerikan, meledak ke dalam kabut di bawah, tiba-tiba, kabut melonjak, niat membunuh bintang yang mengerikan ini tiba-tiba dimusnahkan oleh niat pedang yang tak berujung, kekuatan yang menakutkan itu dipantulkan kembali, dan Yang Mulia Penghancur Bintang mendengus, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Kekuatan bintang-bintang. Apakah itu anggota Istana Dewa Bintang? Bahkan jika Star-Lord dari Stargate Palace Anda ada di depan saya, dia tidak akan berani berbicara seperti ini. Kau telah mengganggu tidur nyenyakku. Sejak kapan umat manusia akan begitu sombong saat menghadapi generasi muda, seperti naga yang memandang rendah semut? Ras manusia saya, berjalan dalam harmoni, bersatu sebagai kesatuan, pernahkah Anda memikirkannya? Ketika yang lain adalah semut, ada naga biru yang melihat ke bawah dari langit dan ingin menyerang. Suara desahan ringan datang, dengan kekecewaan. Ada keheningan singkat di tempat kejadian,
dan wajah beberapa orang Sun tampak serius. Setelah beberapa saat, mereka berkata, tidak ada orang yang begitu kuat. Siapa yang berani menganggap Yang Mulia sebagai semut, kecuali itu adalah Yang Maha Tinggi. Jika Yang Mulia adalah anggota Paviliun Pedang Surgawi, Anda harus memahami kontribusi dari berbagai kekuatan kami. Kata orang-orang ini saling memandang dan sangat gugup. Sebuah cermin kuno muncul di depan Yang Mulia Jiuyu, dengan aura tua. Itu benar-benar mencerminkan pemandangan kabur di dasar jurang dan melakukan deduksi. Samar-samar, sepertinya melihat sesosok mayat. Di cermin kuno, berbagai garis terjalin, dan banyak simbol muncul. Terlebih lagi, Su Gerulong menarik roda keberuntungan, dan di matanya, takdir mengalir, mendeteksi kenyataan di bawah, dan melihat lebih banyak petunjuk. Mayat kuno itu memang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, di sana masih duduk bersila, seolah-olah memegang pedang kuno yang sederhana dan sunyi, yang telah mati selama bertahun-tahun. Ketika cermin kuno mendeteksi penampakan ini, tiba-tiba terdengar suara retakan. Ini adalah harta yang mulia, tetapi pada saat ini, ada beberapa retakan di cermin itu, seolah hendak meledak, dan cermin itu bergetar. Yang Mulia Jiuyu terkejut, mengetahui bahwa cermin kuno seharusnya menemukan semacam pemandangan tabu. Dia segera menarik kembali cermin kuno itu, tetapi retakan di atasnya sudah muncul. Rune pada cermin kuno benar-benar redup, seolah-olah dihapus, membuat Yang Mulia Jiuyu sangat tertekan. Pada saat yang sama, dia mendengus dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Apa? Su Gerulong juga berteriak, karena dia juga menghitung lagi, dia mendapat pukulan balik, dan darah mengalir dari matanya. Dia segera berhenti menghitung, tidak berani menyinggung sedikit pun, tetapi beberapa dari apa yang dia lihat sebelumnya sudah cukup, memungkinkan mereka untuk memahami banyak hal. Yang Mulia sebenarnya sudah lama mati, hanya menyisakan sisa jiwa, seharusnya begitu. Kata Venerable Star Destroyer berbisik, mereka semua melihat semua ini, mata mereka berangsur-angsur cerah, dan kepercayaan diri mereka berangsur-angsur meningkat. Karena mereka bertekad dan yakin bahwa tubuh itu telah lama mati, tidak ada vitalitas, dan sama sekali tidak terlihat seperti orang yang hidup. Kemungkinan besar hanya sisa jiwa yang tersisa, tetapi ia hanya dapat berkomunikasi, dan tidak dapat bergerak. Meskipun keberadaan kuno ini membuat mereka takut, sebenarnya lebih lemah dari yang mereka kira. Bahkan jika dia berbicara sekarang, itu hanya omong kosong dan mayat itu tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, itu adalah cermin kuno, harta Zensan Daewo Sensan, tapi sayangnya, saya hanya melihat produk KW, bukan barang asli tahun itu. Cermin tulang asli, menerangi ratusan juta sungai dan gunung, berisi siklus hidup dan mati, yang dapat mengubah daging menjadi tulang. Suara kuno terdengar lagi, sangat lemah, dan juga sangat tenang. Namun, setelah mendengar suara misterius ini berkata demikian, Yang Mulia Jiuyu menjadi merinding untuk pertama kalinya. Sebab, cermin kuno di tangannya memang produk KW, bahkan KW 3. Sedangkan produk asli dipegang oleh penguasa gunung. Namun, hal ini adalah rahasia gunung suci Daewo mereka. Hanya sedikit orang di luar yang mengetahuinya, karena cermin asli belum digunakan selama ratusan juta tahun. Hanya dalam perang kuno, kekuatan teratas dari 10.000 ras pernah memakainya. Dalam pertempuran antara manusia dan iblis, dia terluka, dan sekarang dia telah berada di dalam gunung selama bertahun-tahun, untuk memulihkan diri. Bahkan Yang Mulia Ye Guang dan lainnya yang hadir tidak mengetahui rahasia semacam itu. Tetapi mereka diberitahu oleh orang ini. Ini membuatnya takut. Pihak lain waspada, tetapi dia telah mendengar tentang Zhao Gujing secara acak. Di samping, Yang Mulia Penghancur Bintang juga mengalami jantung berdebar. Dia mengingat pesan dari istana. Pesan itu memberitahunya bahwa setelah Tuan Guru memerintahkannya untuk datang ke sini, dia harus berhati-hati untuk tidak menyinggung hal-hal di tempat ini dengan mudah. Jika ada sesuatu yang tidak normal, dia harus segera mundur.
Jangan serakah untuk harta di sini. Memikirkannya sekarang, itu membuatnya ketakutan. Dia berkata, "Senior, saya tidak berniat mengganggu, saya akan pergi dulu." Venerable Star Destroyer selesai berbicara, berbalik dan pergi, tubuhnya menembus kehampaan, dan dia ingin kembali ke Abyss of Burial Sword di atas. "Karena kamu ada di sini, mengapa repot-repot pergi? Anda semua adalah master top umat manusia hari ini. Nenek moyang kalian telah memberikan kontribusi besar ke surga. Mendengarkan apa yang Anda katakan sebelumnya, mereka juga bersedia menumpahkan darah untuk umat manusia saya. Sekarang kalian telah datang ke jurang penguburan pedang di paviliun pedang Tongtian saya memiliki takdir dengan lelaki tua itu. Masuklah untuk bercerita." Suara itu terdengar samar, membuat para penguasa besar ketakutan dan menyesal di hati mereka. Mereka menunda terlalu banyak waktu di sini, dan tiba-tiba membangunkan orang ini. Mereka segera mundur dan melarikan diri lebih cepat dari orang lain. Mereka yakin bahwa selama mereka meninggalkan jurang penguburan pedang, mereka akan baik-baik saja. Saat berada di luar, mereka dapat melakukan uji coba lebih lanjut dan membuat keputusan akhir. Namun, hasilnya membuat mereka kedinginan, seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan dari atas kepala hingga telapak kaki mereka, karena mereka berusaha untuk terus mundur, hanya untuk menemukan bahwa mereka tetap diam di tempatnya, bahkan ada yang malah jatuh ke dalam jurang. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka berteriak, mendesak kekuatan yang mulia di tubuh mereka, dan kehilangan kondisi mereka. Mereka tidak lagi tenang, dan mereka tidak lagi sombong. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu seperti naga yang memandang rendah semut? Karena kamu adalah naga, kamu harus turun ke bawah. Aku ingin melihat seperti apa pahlawan umat manusia yang menyebut diri mereka seperti naga sekarang. Suara itu mendesing lagi, sangat samar, seolah tidak mengerahkan kekuatan apapun. Tiba-tiba di jurang, kabut hitam tak berujung melonjak, dan ilusi aliran waktu lahir. "Senior, tunggu sebentar," Yang Mulia Penghancur Bintang berkata dengan ngeri, sedangkan beberapa yang mulia lainnya berusaha melawan paksaan itu. Sangat disayangkan bahwa mereka terus ditekan oleh energi tak terlihat, tiba-tiba tidak dapat bergerak, dan kemudian jatuh langsung ke jurang yang gelap. Pada saat ini, mereka semua memikirkan leluhur iblis ketika berusaha membunuh Qin Chen. Di Laut Suhai, leluhur iblis itu ditahan oleh orang misterius yang tiba-tiba muncul dan diseret ke kedalaman Laut Suhai seperti anjing mati. Sekarang, adegan itu sangat mirip, seolah terulang lagi di sini. Monster macam apa Qin Chen ini? Mengapa orang yang kuat muncul setiap kali sesuatu terjadi padanya? Pada saat ini, Qin Chen sendiri juga kaget, karena tubuhnya juga jatuh ke dalam jurang, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Jurang besar itu tidak ada habisnya, mereka terus jatuh, dan beberapa Zun mengaum, meledak, dan memacu pelangi, dan bergandengan tangan beberapa kali untuk mencoba melepaskan diri dari gaya tarik ini, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan diri sama sekali, sepertinya ditelan oleh binatang raksasa yang sanggup menelan langit. Segera, mereka melihat dasar Great Abyss, lalu kulit kepala mereka mati rasa. Dalam kegelapan, satu demi satu mayat duduk bersila, dan satu demi satu peti mati perunggu dikuburkan, semuanya memancarkan suasana yang menakutkan. Mayat-mayat ini adalah ahli pedang terbaik. Kabut hitam tak berujung ini dipadatkan oleh niat membunuh yang dikeluarkan oleh para praktisi kendo teratas ini. Namun, orang-orang ini sudah mati. Mereka telah mati selama ratusan juta tahun. Mereka semua telah menjadi mayat, tetapi semuanya tidak ada yang membusuk.